Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfazah Mutakin. Saya dari Pondok IT angkatan ke-21. Pada kesempatan kali ini saya disuruh bikin video oleh Ustadz karena ini sebagai tugas pertama saya, yaitu apa saja sih yang telah saya dapatkan selama 1 bulan masa tarbiyah. Oke, sebelumnya itu saya ingin memperjelaskan apa sih itu masa tarbiyah. Jadi masa tarbiyah itu kita mempelajari tentang adab, dasar-dasar ilmu agama, dan juga memperbaiki habits kita untuk kedepannya dan menjadi orang yang berguna untuk umat dan masyarakat. Oke, apa saja sih yang dipelajarin pas masa tarbiyah? Yaitu ada pelajaran yang pertama, fikih. Kita ngambil referensi dari kitab Khulasah Minhajul Muslim yang baru bab toharah, bab wudu, dan juga bab tayamum. Oke, yang pertama aku mau menjelaskan tentang bab toharah. Toharah itu apa sih? Toharah artinya bersuci. Bersuci dari apa? Dari hadas. Hadas itu apa sih? Hadas itu adalah najis ataupun kotoran. Oke. Terus wudu dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya kita diwajibkan untuk berwudu yang dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Apa saja sih rukun-rukun wudu? Rukun-rukun wudu ada niat. Yang pertama ada niat. Yang kedua mengusap wajah, membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap kepala. Yang kelima membasuh kaki. Dan yang keenam tertib. Apa saja sih yang membatalkan wudu? Yang membatalkan wudu itu ada kentut, terus habis itu tidur sampai mengeluarkan iler, dan banyak lagi. Selanjutnya tayamum. Tayamum itu sebagai menggantikan wudu. Kapan aja sih kita bisa melakukan tayamum? Yaitu yang pertama apabila tidak ada air dalam suatu daerah. Misalnya kita udah mencari nih kemana, itu mencari air gak ketemu. Habis itu ya udah kita bisa melakukan tayamum. Yang kedua, apabila kita lagi sakit dan apabila terkena air, itu bisa menyebabkan luka kita tambah parah ataupun bisa menyebabkan kematian, maka kita boleh dianjurkan untuk bertayamum. Yang ketiga, apabila kita sedang dalam perjalanan dan kita hanya memiliki air untuk minum, maka kita dibolehkan untuk bertayamum. Nah, tata cara tayamum yaitu yang pertama niat. Setelah niat, kita mengusap kedua telapak tangan kita ke debu. Habis itu kita hembuskan sedikit, lalu kita mengusap kedua wajah kita. Lalu kita ulang lagi, lalu menghembuskan tiup, lalu kita ini kedua telapak tangan kita. Oke. Selanjutnya tasin kita ambil dari matan kitab Tuhfatul Atfali wal Gimani fi Tajwidil Quran yang ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Hasan bin Muhammad bin Salabi Al-Jamzuri Asyahiri bil Alfandi. Apa sih tahsin itu? Jadi tahsin itu kita mempelajari tajwid dan memperindah bacaan Al-Quran kita. Selanjutnya pelajaran selanjutnya itu hadis pilihan. Jadi kita di sini juga mempelajari hadis, yaitu hadis pilihannya kita baru mempelajari 4 hadis. Yaitu hadis yang pertama, keutamaan menuntut ilmu, yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi seluruh muslim. Yang kedua, Allah itu adalah Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Dan yang ketiga, hakikat dunia bagi seorang mukmin. Dan yang keempat adalah salah satu ciri kesempurnaan iman. Oke, selanjutnya ada pelajaran dakwah. Jadi dakwah tuh kita juga diajarkan dakwah di sini. Bagaimana kita mendakwah dalam suatu kelompok ataupun dalam bermasyarakat. Jadi kita diajarkan bagaimana kita
seandainya audiensnya gimana, kayak misalnya anak kecil, jadi kita harus dengan happy. Kalau ke para pemuda kita harus dengan semangat juang yang tinggi, dengan api berkobarnya dengan api berkobar. Kalau dengan orang tua kita dengan suara yang baik gitu, dengan yang sopan. Oke, pelajaran selanjutnya jadi sirah tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu Khulafaur Rasyidin Arba, yaitu ada Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman dan Ali. Yang kita baru mempelajari yaitu dua para Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar dan Umar. Oke, selanjutnya ada pelajaran mindset. Jadi di sini kita juga mempelajari mindset, bagaimana kita mengubah pola pikir yang awalnya negatif menjadi hal yang positif, dan juga bagaimana kita mengeluarkan aura-aura positif ketika kita ngobrol dengan orang. Oke, pelajaran selanjutnya yaitu ada adab dan akhlak. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, kita juga mempelajari di sini adab dan akhlak. Bagaimana kita beradab kepada orang yang lebih tua, ke yang muda, ke yang lebih kecil dari kita, dan bagaimana kita ngobrol dengan orang yang lebih tua, yang lebih muda, ataupun yang seumuran kita. Kita juga diajarkan bagaimana kita beradab kepada makhluk Allah seperti hewan dan juga tumbuh-tumbuhannya. Selanjutnya ada kepondokan. Di sini kita juga mempelajari kepondokan, bagaimana cara menyapu, ngepel, dan juga SOP yang ada di pondok IT ini juga. Selanjutnya ada muhadasah. Muhadasah atau bisa dibilang atau bisa disebut juga dengan bahasa Arab. Kita juga di sini mempelajari bahasa Arab, yaitu tentang percakapan hiwar, yang seperti Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kaifa haluk, ana bi khairin alhamdulillah, dan seperti itu. Mungkin cukup sampai sini aja yang bisa saya rangkum selama 1 bulan saya mempelajari tarbiyah. Kalau ada kata-kata saya yang salah, yaitu datangnya dari saya sendiri dan dari syaitan. Yang benar datang dari Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.